Now I know I'm better sleeping on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Tiri dari kelas L1 dengan NIM 190388820101022. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu neurologis bahasa. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa itu neurologis bahasa, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bahasa. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan alat untuk berinteraksi, yaitu bahasa. Bahasa sendiri adalah sistem lambang bunyi yang dipakai oleh suatu masyarakat untuk berinteraksi, percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, serta sopan santun. Dalam penguasaan terdapat perbedaan antara manusia dan hewan. Hal ini dilandasi oleh dua aspek, yaitu aspek biologis dan aspek neurologis. Aspek biologis diketahui bahwa pertumbuhan bahasanya mengikuti jadwal perkembangan genetiknya, sehingga muncul suatu unsur bahasa yang tidak dapat dipaksakan. Sedangkan aspek neurologis adalah kaitan antara otak dengan manusia. Menurut Cair mengemukakan bahwa dalam sistem saraf manusia, otak merupakan pusat saraf, pengendalian pikiran dan mekanisme organ tubuh manusia, termasuk mekanisme yang mengatur pemrosesan bahasa. Oleh karena itu, perkembangan bahasa manusia berkaitan erat dengan perkembangan otak. Selanjutnya, struktur, fungsi, dan pertumbuhan otak. Otak adalah salah satu komponen dalam sistem susunan saraf manusia. Komponen lainnya adalah sumsum tulang belakang dan saraf tepi. Yang pertama, otak berada di dalam ruang tengkorak. Sumsum tulang belakang berada di dalam ruang tulang belakang, sedangkan saraf tepi sebagian berada di luar kedua ruang. Contohnya, pada otak seorang bayi yang baru melahirkan, beratnya hanya kira-kira 40% dari berat otak orang dewasa. Sedangkan makhluk primata lain seperti kera, simpanse adalah 70% dari otak orang dewasa. Dari perbandingan tersebut, tampak bahwa manusia kiranya telah dikodratkan secara biologis untuk mengembangkan otak dan kemampuannya secara cepat. Perbedaan otak manusia dan otak makhluk lain seperti kera dan simpanse bukan hanya terletak pada beratnya saja, melainkan juga pada struktur dan fungsinya. Pada otak manusia ada bagian-bagian yang sifatnya disebut manusiawi, seperti bagian-bagian yang berkenaan dengan pendengaran, ujaran, pengontrol alat ujaran, dan sebagainya. Pada otak makhluk lain tidak ada bagian yang berkenaan dengan ujaran itu. Sebaliknya, pada otak makhluk lain banyak bagian yang berhubungan dengan insting, sedangkan pada otak manusia tidak banyak. Ini berarti perbuatan makhluk lain lebih banyak dikendalikan oleh insting, dan perbuatan manusia bukan hanya karena insting. Jadi dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa otak terdiri dari dua hemisfer atau belahan, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan, yang dihubungkan oleh korpus kalosum. Tiap hemisfer terbagi lagi dalam bagian-bagian besar yang disebut sebagai lobus, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Permukaan otak yang disebut sebagai korteks cerebri tampak berbelok-belok membentuk lengkungan disebut sulcus dan benjolan disebut gyrus. Dengan adanya sulcus dan gyrus ini, permukaan otak yang disebut korteks cerebri itu menjadi luas. Korteks cerebri ini mempunyai peranan penting baik pada fungsi elementer seperti penggerakan perasaan panca indera maupun pada fungsi yang lebih tinggi dan kompleks, yaitu fungsi mental atau fungsi luhur atau fungsi kortikal dari kata korteks. Fungsi kortikal ini antara lain terdiri dari isi pikiran manusia, ingatan manusia atau memori, emosi, persepsi, organisasi gerak, dan aksi, dan juga fungsi bicara. Perkembangan atau pertumbuhan sel otak manusia berlangsung sangat cepat sejak bayi hingga akhir masa remaja. Pengenalan terhadap lingkungan baru pada rentan usia tersebut memicu
lahirnya jutaan sel-sel baru, dan pertumbuhan ini masih akan terus berlangsung pada usia dewasa, hanya saja agak lebih lambat. Perkembangan atau pertumbuhan otak manusia menurut Volpe pada tahun 1987 terdiri atas 6 tahap. Yang pertama yaitu pembentukan tabung neural. Yang kedua, profilerasi selular untuk membentuk calon sel neuron dan glia. Perpindahan selular dari Yang ketiga, perpindahan selular dari germinal subependemal ke korteks. Yang keempat, diferensiasi selular menjadi neuron spesifik. Yang kelima, perkembangan akson dan dendrit yang menyebabkan bertambahnya sinap. Yang terakhir, eliminasi selektif neuron sinap dan sebagainya untuk spesifikasi. Kelahiran saraf baru bisa jadi terjadi di wilayah otak lain dan urat saraf tulang belakang. Ya, seperti sel kulit lahir untuk memperbarui sel-sel yang telah mati. Dengan demikian, kemungkinan besar sel otak juga dapat memperbarui dirinya sepanjang waktu. Yang kedua, fungsi kebahasaan otak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hemisfer otak mempunyai peranan yang berbeda bagi fungsi kortikal. Fungsi bicara bahasa dipusatkan oleh hemisfer kiri bagi orang yang tidak kidal. Hemisfer kiri sendiri lebih berat, lebih besar girusnya, dan lebih panjang. Hemisfer kiri yang terutama mempunyai arti penting bagi bicara bahasa juga berperan untuk fungsi memori yang bersifat verbal. Sebaliknya, hemisfer kanan penting untuk fungsi emosional, lagu isyarat, baik yang emosional maupun yang verbal. Otak wanita dalam beberapa aspek lebih unggul dibandingkan otak wanita dalam beberapa hal lebih unggul daripada otak pria, yaitu diantaranya otak wanita lebih seimbang. Asumsi adanya perbedaan cara kerja otak pria dan wanita ini terutama dikukuhkan oleh perbedaan kepadatan sel-sel saraf atau neuron pada suatu daerah di otak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lepas dari soal ukuran, daerah tertentu otak wanita lebih kaya akan neuron dibandingkan otak pria. Perlu dicatat, makin banyak jumlah neuron di suatu daerah, makin kuat fungsi otak di sana. Selain itu, kalau kanak-kanak perempuan lebih cepat pandai berbicara, membaca, dan jarang mengalami gangguan belajar dibandingkan kanak-kanak laki-laki. Para ahli memperkirakan adanya kaitan dengan kemampuan wanita menggunakan kedua belah hemisfernya, kiri dan kanan, ketika membaca atau melakukan kegiatan verbal lain. Sedangkan pria hanya menggunakan satu hemisfernya, biasanya sebelah kiri. Yang kedua yaitu otak wanita lebih tajam. Menurut Dr. Thomas Crook dan sejumlah ahli, setelah melakukan pengujian indera, bahwa penglihatan wanita lebih tajam daripada pria, meskipun diakui bahwa lebih banyak wanita yang lebih dulu memerlukan bantuan kacamata daripada pria. Penglihatan wanita mulai menurun sejak memasuki usia 35 sampai 44 tahun, sedangkan pria mulai 45 sampai 54. Begitu juga dengan pendengaran, wanita lebih tajam daripada pria. Maka tak mengherankan kalau pada malam hari tangisan bayi biasanya membangunkan sang ibu, sementara sang ayah tetap terlelap. Pendengaran wanita baru mulai berkurang menjelang usia 50-an. Dr. Thomas Crook juga menyimpulkan bahwa ingatan pria kurang tajam dibandingkan ingatan wanita. Baik wanita maupun pria sama-sama akan mengalami penurunan daya ingat sesuai dengan pertumbuhan usia. Ketajaman otak wanita bukan hanya pada inderanya, tapi juga pada perasaannya. Hal ini terbukti ketika diminta mengenang pengalaman emosionalnya dengan bantuan MRI. Tampak wanita lebih positif daripada pria. Yang terakhir yaitu lebih awet dan selektif. Dalam jurnal kedokteran Archives of Neurology terbitan tahun 1998 diungkapkan temuan bahwa otak pria mengkerut lebih cepat daripada otak wanita. Ketika sama-sama muda memang otak pria lebih besar daripada otak wanita, tetapi ketika keduanya mencapai usia 40 tahun, otak pria menyusut atau
terutama di bagian depan, sehingga besarnya sama dengan otak wanita. Penyusutan otak pria itu, menurut temuan Ruben, berkaitan dengan efisiensi pemakaian energi. Otak wanita memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kecepatan metabolisme otak atau pemakaian energi oleh otak dengan umumnya, sedangkan kecepatan metabolisme pria semakin boros energi dengan bertambahnya usia. Wanita meskipun juga mengalami penyusutan jaringan secara menyeluruh, ketika bertambah tua tubuhnya punya kecenderungan untuk menghemat apa yang ada termasuk otaknya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.